Salah satu tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Sosoknya dikenal kontroversial karena banyak yang menganggap bahwa ajarannya sesat. Syekh Siti Jenar bahkan berakhir dengan dieksekusi mati. Ajarannya yang paling kontroversial terkait konsep hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat. Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa kehidupan manusia di dunia sebagai kematian. Sebaliknya, apa yang disebut kematian oleh pendapat umum, justru ia sebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini, sobat semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan serta kemurahan rezeki. Kita semua sudah banyak yang tahu atau sekedar mendengar bahwa, meski ajarannya dianggap kontroversial, Syekh Siti Jenar juga memiliki ajaran yang dapat diterima secara umum. Paham ketuhanan Syekh Siti Jenar memiliki paham ketuhanan yang terpengaruh oleh aliran Sufisme yang sudah berkembang. Menurut Siti Jenar, bahwa orang yang telah mati akan lahir kembali menjadi manusia lagi, atau reinkarnasi. Selain itu, Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa orang yang telah mati bisa juga menyatu dengan Al-Haq Allah. Konsep diri manusia yang dikemukakan oleh Syekh Siti Jenar ini dikenal dengan Manunggaling Kawula Gusti. Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa dalam perjalanan hidupnya, ia mencari Tuhan. Ketika sudah menemukannya, maka yang dirasakan adalah Tuhan itu sangat dekat. Ia bahkan berpendapat lebih ekstrim, bahwa Tuhan bisa menyatu dengan diri manusia. Akan tetapi, konsep ini dianggap sesat, dan membuatnya dijatuhi hukuman mati. Konsep alam kematian. Dalam konsep kematian, Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa alam dunia merupakan alam kematian. Setelah nyawa meninggalkan jasadnya, saat itulah awal perjalanan yang sebenarnya. Syekh Siti Jenar berpendapat demikian karena kehidupan dunia diibaratkan dengan siksa neraka. Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa kehidupan setelah kematian merupakan kehidupan yang sebenarnya, di mana manusia memulai kehidupan yang mulia. Konsep hawa nafsu. Dalam konsep kematian, Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa hidup di dunia, manusia akan selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Seseorang tidak akan sampai kepada Sang Gusti Pangeran, Tuhan, jika masih diperbudak oleh nafsu. Karena nafsu, Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa orang yang menjalankan ibadah sudah tidak murni lagi niatnya. Siti Jenar menilai bahwa selama manusia masih diperbudak oleh nafsu dalam ibadahnya, maka sebenarnya manusia itu hanyalah menyembah nafsunya yang durjana. Sebenarnya, sebelum Islam masuk ke Nusantara, masyarakat Nusantara ketika itu telah memiliki persepsi tentang konsep ketuhanan yang lebih ramah dan lembut. Itulah mengapa ajaran-ajaran agama sebelum Islam yang datang di Nusantara dengan mudah diterima oleh masyarakat, karena ajaran-ajaran agama tersebut menyapa ruang batin masyarakat Nusantara dengan penuh kelembutan dan keramahan. Pilihan melalui jalur Sufisme dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, hal ini juga dikuatkan dengan situasi ketika itu, di mana proses Islamisasi di Indonesia terjadi. Ketika tasawuf merupakan corak pemikiran yang dominan dalam dunia Islam. Bahkan, banyak ajaran-ajaran ketika awal penyebaran Islam, kebanyakan bernapaskan semangat tasawuf. Dengan tasawuf atau Sufisme inilah, orang Indonesia kemudian berbondong-bondong memeluk Islam. Salah satu dari tokoh awal yang menyebarkan ajaran atau paham tasawuf di Kepulauan Nusantara adalah Syekh Siti Jenar, yang terkenal dengan konsepnya yang kontroversial tentang persoalan hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, apa yang disebut orang umum sebagai kematian, justru hal inilah yang disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi olehnya. Sebagai konsekuensinya, kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat dikenai hukum yang bersifat keduniawian,
misalnya, hukum negara, tetapi tidak termasuk hukum syariat peribadatan, sebagaimana yang ditentukan oleh syariat agama Islam. Islam yang datang ke Jawa adalah Islam Sufi, sehingga dengan mudah diterima dan diserap ke dalam sinkretisme Jawa. Keberadaan suluk Wujil, Primbon Bonang, suluk Linglung, suluk Sukarsa, suluk Sujinah, suluk Syemalaya, suluk Pustaka Rancang, serat Dewa Ruci, dan serat Cabolek, semua itu menunjukkan bukti bahwa perkembangan Islam di Jawa, khususnya di era Wali Songo, lebih didominasi oleh paham kesufian. Fleksibilitas dari ajaran Sufisme inilah yang terlihat jejaknya pada proses dakwah Islam di Nusantara lewat jalur asimilatif dalam kehidupan budaya, sosial, religi, seni, sastra, pendidikan, dan adat. Kebiasaan. Selain itu, jalan Sufisme ini bertujuan untuk mengenalkan Tuhan di kalangan masyarakat Jawa yang memiliki tradisi mistik yang kuat ketika fase sebelum ajaran Islam datang. Bahwa jalan yang dapat ditempuh untuk mengenal Tuhan dengan mudah adalah jalan tasawuf atau mistik. Jalan tasawuf atau mistik ini bukan hanya dimiliki oleh Islam saja, sobatku, tetapi dimiliki pula oleh semua agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan, di mana tujuan akhir darinya adalah pengalaman yang hidup tentang pertemuan internal dan menyatukan orang yang beriman dengan Tuhan yang pribadi. Kemudian, dalam penelusuran tentang aliran-aliran Sufisme atau tasawuf yang paling awal masuk ke Nusantara, ditemukan bahwa aliran tasawuf yang berkembang paling awal adalah tarekat Akmaliyah dan tarekat Syatoriyah, yang kemudian disusul tarekat Kubrawiyah, Hakmaliyah, Samaniyah, Rifaiyah, Kholwatiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan masih banyak yang lainnya. Tokoh penyebar Islam awal tersebut, utamanya dalam lembaga Wali Songo, namun di antara para waliullah tersebut, yang secara terbuka mengajarkan tarekat, adalah Syekh Datuk Abdul Jalil, yang dikenal dan masyhur dengan sebutan Syekh Siti Jenar, atau Syekh Lemah Abang. Ajarannya tentang paham ketuhanannya, di Pulau Jawa begitu sangat terkenal, dengan ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Jika memperhatikan dengan seksama, bahwa di dalam kalangan Sufisme, terdapat dua paham pemikiran yang besar, yang dianut oleh para pelaku tarekat-tarekat Sufi. Paham yang pertama adalah paham Wujudiyah. Paham ini yang mengajarkan doktrin, bahwa manusia, alam, berasal dari pengetahuan ilahi, dan akan mendapat pengalaman dari dunia, untuk kemudian menuju ainnya. Segala sesuatu ada di dalam kandungan Tuhan. Paham ini kemudian dikenal dengan sebutan Wahdatul Wujud, yang kemudian oleh kebanyakan pengamat dari negara barat, secara keliru dalam pemahamannya, sehingga disamakan dengan panteisme. Tokoh dari paham ini yang terkenal, diantaranya adalah Husain bin Mansur al-Halaj, Abu Yazid al-Bustami, Syihabuddin al-Surawardi, dan Muhyiddin Ibnu Arabi. Kemudian paham yang kedua yaitu paham Syuhudiyah, yang mempercayai doktrin adanya dua zat, yaitu, yang pertama adalah yang nyata, reality, dan yang kedua adalah yang tidak nyata, non-reality. Zat yang pertama adalah Tuhan dan yang kedua adalah hamba. Pada zat Tuhan, terkandung sifat ada wujud, dan pada hamba terkandung sifat tidak ada, ngadam. Dan ngadam seperti itu adalah hubungan idafi, namun bukan yang hakiki. Zat Tuhan dan zat hamba adalah dua, bukan satu, dan ketidaksempurnaan hanyalah melekat pada yang ngadam. Bagaimanapun, hubungan yang terjadi antara Tuhan dengan hamba berlangsung tidak akan mungkin terjadi persatuan. Di antara tokoh yang terkenal dari paham ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian di Nusantara sendiri, jika melihat perkembangan awal dari Sufisme di wilayah ini, khususnya di Pulau Jawa, maka akan ditemui bahwa paham yang berkembang lebih awal di Nusantara adalah paham Wujudiyah. Konsep tentang Wujudiyah ini secara umum mengajarkan tentang Al-Ittihad. Salah satu tokoh awal yang terkenal yang menjadi penyebar paham tersebut, utamanya di masa Wali Songo,
adalah Syekh Datuk Abdul Jalil, atau yang masyhur dengan sebutan Syekh Siti Jenar, atau Syekh Lemah Abang. Nah, paham inilah yang akan kita bahas lebih mendalam, tentang paham ketuhanan yang dimiliki oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar ini. Sebelum mengupasnya lebih dalam tentang paham Siti Jenar ini, mari kita bahas dahulu mengenai konsep ketuhanan yang banyak diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Tuhan dalam pemahaman Syekh Siti Jenar tidak akan bisa didefinisikan dengan sempurna karena pemahaman manusia maupun bahasa yang digunakan oleh manusia tidak akan mampu mengungkap esensi Tuhan. Namun secara garis besarnya, dalam pandangan Syekh Siti Jenar, bahwa Tuhan itu adalah zat yang melingkupi alam materi dan alam jiwa sekaligus, sehingga wujud Tuhan tidak akan mampu diindera oleh manusia dan makhluk lain yang diciptakan olehnya. Indera manusia hanya bisa digunakan untuk mengindera hal-hal yang berwujud materi saja, yang sangat terbatas jumlahnya. Zat Tuhan yang juga melingkupi alam jiwa dan alam esensi, tidak akan mampu diserap oleh indera kita. Dengan demikian, pemaknaan tentang Tuhan tidak akan mampu menunjukkan kesejatian Tuhan. Oleh karena itu, sangat wajar bila orang-orang yang gemar melakukan perjalanan spiritual untuk mencari esensi Tuhan, kemudian enggan untuk memaknai Tuhan itu sendiri. Para nabi, para wali dan para salik lainnya pun juga enggan untuk memaknai Tuhan. Kebanyakan dari mereka hanya menunjukkan indikasi adanya Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan kedudukan Tuhan di atas makhluk-makhluknya, sehingga Tuhan itu sendiri tak dapat didefinisikan secara radikal. Maka dari itu, pemahaman maupun bahasa yang digunakan oleh manusia tidak akan pernah mampu untuk mengungkapkan esensi dan kesejatian dari Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, mengenai hubungan Tuhan dengan makhluk ciptaannya, manusia dan makhluk lainnya, dalam pandangan Syekh Siti Jenar, merupakan bagian dari Tuhan. Sepertinya, yang dimaksud sebagai bagian dari Tuhan ini, adalah materi maupun jiwa yang dimiliki oleh manusia, adalah sebagai bagian kecil dari materi dan esensi Tuhan. Coba kita ingat kembali, bahwa dalam Al-Quran dinyatakan, bahwa Tuhan meniupkan sebagian ruhnya kepada manusia pertama, yaitu Adam, dan bukankah kita juga meyakini, bahwa setiap janin di dalam kandungan sang ibu, juga ditiupkan ruh Tuhan. Berarti dapat dikatakan bahwa manusia itu merupakan bagian dari Tuhan itu sendiri. Tidak salah kemudian, jika materi dan jiwa pada alam ini disebut sebagai makhluk, sebab mereka adalah makhluk baru yang timbul dari kekodiman Tuhan. Pandangan ini jika ditelaah lebih dalam akan sampai pada suatu kesimpulan, bahwa pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar ini memang sangat jauh berbeda dengan kelaziman. Hal tersebut disebabkan oleh pergumulan pencarian ilmu pengetahuan yang dilakukannya di Baghdad, yang pada saat itu merupakan sentral dari peradaban Islam, di mana ilmu tasawuf sangat dominan dalam setiap kajian pengetahuan. Ditambah lagi dengan adanya pengaruh ilmu filsafat ke dalam ajaran tasawuf, sehingga paham ketuhanan yang diyakini oleh Syekh Siti Jenar, yang sebelumnya diformulasikan antara ajaran tasawuf yang dipadukan dengan ilmu filsafat dan logika, menimbulkan ketidaklaziman dalam masyarakat umum. Hal tersebut dikarenakan ajaran yang semula rahasia dan dirahasiakan tersebut menjadi kian terbuka dengan pembahasan yang filosofis. Sebab bagi Syekh Siti Jenar, pengetahuan makrifat yang bersifat suprarasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat atau kode yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Sebaliknya, pengetahuan tersebut seharusnya dijelaskan secara rasional dan bisa diterima oleh akal. Hal ini jugalah yang membedakan secara mendasar pemahaman ketuhanan Syekh Siti Jenar dengan pengetahuan para waliullah yang tetap berusaha untuk merahasiakan paham tersebut kepada masyarakat umum. Selain itu, pandangan-pandangan Syekh Siti Jenar ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Ibnu Arabi dan Al-Halaki. Karena segala sesuatu yang diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar saat itu, peran dari paham kedua tokoh tersebut sangat jelas.
Sehingga, ketika ajaran ini dibawa dan diajarkan pada kalangan masyarakat umum atau awam, maka akan dengan serta-merta menimbulkan sebuah kesalahpahaman, yang kemudian menjadi titik balik dari ajarannya. Syekh Siti Jenar mengungkapkan ajarannya mengenai pandangannya tentang Tuhan. Sebab pada masa silam, tarekat Akmaliyah ini juga dianut dan diamalkan oleh kedua tokoh sufi yakni Al-Hallaj dan Ibnu Arabi. Sedangkan dalam tarekat Syatariyah sendiri, dalam ajarannya tentang ketuhanan, hampir sama dengan paham wahdatul wujud, di mana Tuhan dan alam adalah satu kesatuan yang imanen, namun lebih menekankan pada transendennya Tuhan dengan alam. Syekh Siti Jenar juga mengajarkan bahwa penciptaan alam semesta ini tidak lain dikarenakan Allah ingin menyaksikan dirinya di luar dirinya, sebagaimana bunyi dari hadis qudsi berikut, yang artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk. Karena semua yang ada adalah zat Allah semata, dalam pandangan Syekh Siti Jenar, maka saat Allah menciptakan alam semesta ini, tidaklah dengan zat lain melainkan dengan zatnya sendiri, atau dengan kata lain terjadi proses emanasi di dalamnya. Sebagaimana teori Al-Farabi dan juga Ibnu Arabi tentang emanasi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya, kemudian menyaksikan dirinya sendiri. Dengan demikian, sebagaimana juga Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar sepertinya meyakini bahwa di dalam semua ciptaan Tuhan Kholik tersembunyi anasir Sang Pencipta Hak, di mana dalam hal ini Kholik disebut sebagai yang zohir dan Hak disebut yang batin, sehingga Kholik adalah wujud yang tergantung pada wujud Tuhan yang mutlak. Tanpa wujud yang mutlak dari Tuhan, tidak akan ada Kholik yang mawujud. Artinya, bahwa yang memiliki wujud yang hakiki dalam pandangan Syekh Siti Jenar ini adalah Tuhan, sedangkan Kholik ciptaan hanyalah merupakan bayangan maya dari Tuhan itu sendiri. Ajaran Syekh Siti Jenar ini, yang di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Manunggaling Kawula Gusti, sejatinya menanamkan suatu pemahaman ketuhanan yang menyatakan bahwa semua makhluk di dunia ini pada hakikat sama di hadapan Tuhan, baik dia seorang raja, wali, atau fakir miskin, karena mereka semua hanyalah hijab dari Tuhan. Itulah sebabnya, meskipun manusia berkedudukan sebagai raja atau pejabat lainnya, jika tidak mengetahui hakikat sejati dari kehidupan, maka mereka akan jatuh ke dalam kekosongan urawiyah. Sebaliknya, meski orang tersebut di hadapan manusia yang lain adalah hina papa, semisal pemulung atau para pengemis, jika mereka telah waskita dan memiliki pemahaman yang utuh tentang hakikat kehidupan yang sejati, di mana telah memahami betul makna ketunggalan dari Sang Khalik ciptaan dan hak pencipta tadi, maka mereka akan memperoleh kehidupan yang abadi. Kemudian, bagi Syekh Siti Jenar, syariat baru akan berlaku setelah manusia menjalani kehidupan pasca kematian. Menurut pandangan Syekh Siti Jenar, Allah itu ada dalam dirinya, di dalam kolbu setiap insan, yaitu di dalam budi. Pemahaman inilah yang juga dipropagandakan oleh para ulama pada masa itu, mirip dengan konsepnya Al-Hallaj tentang ulul yang berkaitan dengan kesamaan sifat Tuhan dan manusia. Menurut Ahmad Khojim, pandangan Syekh Siti Jenar ini sejatinya mengajarkan pemahaman ketauhidan. Paham ini semestinya melewati 4 tahap, yaitu: pertama, syariat, yakni dengan menjalankan hukum-hukum agama seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Kedua, tarekat, yakni dengan melakukan amalan-amalan seperti wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu. Ketiga, hakikat, yakni di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan. Selalu berusaha untuk berbuat baik. Keempat, makrifat, yakni kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya. Artinya, bahwa bukan berarti setelah memasuki tahapan-tahapan tersebut, maka tahapan setelahnya ditiadakan. Pemahaman inilah yang kurang bisa dimengerti oleh para ulama dan masyarakat awam, utamanya yang berseberangan dengan Syekh Siti Jenar pada masa itu tentang ajaran yang disampaikannya.
Ilmu yang baru bisa dipahami ratusan tahun setelah wafatnya Syekh Siti Jenar. Hal ini sebenarnya lebih didasari oleh kekhawatiran para ulama pada saat itu mengenai adanya kesalahpahaman dalam menerima ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar kepada masyarakat awam, di mana pada masa itu ajaran Islam yang harus disampaikan seharusnya masih pada tingkatan syariat, sedangkan ajaran Syekh Siti Jenar sangatlah filosofis dan telah jauh memasuki tahap hakikat, bahkan makrifat kepada Allah. Oleh karena itu, ajaran yang disampaikan Syekh Siti Jenar hanya dapat dibendung dengan label sesat. Label sesat yang diberikan kepada ajaran Syekh Siti Jenar ini juga perlu dipahami sebagai suatu pelabelan yang dipengaruhi oleh kalangan keraton atau istana yang merasa terancam dengan ajarannya mengenai penyatuan Tuhan dengan hamba. Hal tersebut karena akan berimplikasi pada paham tentang persamaan hak dan kedudukan manusia sebagai hamba, dan hal ini tentu dapat memicu pemberontakan rakyat terhadap keraton atau istana. Sobat Ruh Ilahi, Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seorang hamba lebih mengutamakan keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan imbalan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas, sebagaimana pandangan ini diungkapkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Bahkan dalam ajarannya, sebagian besar berasal dari pengamal tarekat Akmaliyah. Sebenarnya, Syekh Siti Jenar tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tuduhan itu sebenarnya atas propaganda kaum penjajah yang memang ingin memecah belah umat. Jika kita telah dengan seksama arti dari manunggaling kaula Gusti, hal tersebut bukanlah bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk, dan dengan kembali kepada Tuhannya, manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Manunggaling kaula Gusti bermakna bahwa di dalam diri manusia terdapat ruh yang berasal dari ruh Tuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Shad ayat 71 hingga 72 yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Ayat 71, Iskola robuka lil malaikati ini holikun basyaron mintinin. Ayat 71, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ayat 72, Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqomu lahu sajidin. Ayat 72, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kalian tersungkur dengan bersujud kepadanya. Artinya apa, sobat? Allah, Tuhan yang Maha Kuasa sendiri yang menyatakan hal tersebut, bahwa ruh manusia menyatu dengan ruh Tuhan ketika penyembahan terhadap Tuhan itu terjadi. Lalu, muncullah persoalannya kemudian, dengan timbulnya perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Quran ini. Kemudian menimbulkan polemik tentang ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini. Seperti halnya yang pernah diungkapkan oleh Siti Jenar mengenai sosok manusia. Manusia yang hidup di dunia ini bersifat mayit atau mati, sehingga kehidupan yang ada sekarang ini bukanlah kehidupan sejati, karena masih dihinggapi oleh kematian. Menurut ajaran Syekh Siti Jenar, kehidupan sejati adalah tidak tersentuh oleh kematian dan tidak lagi mengalami kematian. Begitulah paham yang perlu kita pahamkan dengan kebenaran pikiran dan hati kita, bahwasanya kesesatan itu hanyalah pola pikir dari nafsu manusia. Jika Anda mengira kalau orang yang tidur di pinggir jalan itu orang gila, berarti pikiran Anda memanglah terlalu sempit. Semoga yang saya bagikan ini bisa menjadi bahan perenungan dan perjalanan tirakat ruhani kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.